Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua mendapatkan tanggung jawab untuk mengemban misi Allah ini dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada semua bangsa. Semua orang menjadi pembawa damai, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan sesama. Akhirnya berdamai dengan lingkungan hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 21 April dalam Oktav Paskah. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putramu terkasih. Kami mohon, jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau, dan jadikanlah namamu berkat bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, setelah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya.
Lukas mengisahkan penampakan Yesus terjadi 3 kali. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada para perempuan yang menemukan makam kosong. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Penampakan Yesus ini menimbulkan keheranan sekaligus keraguan-raguan. Rupanya, para murid tidak menduga bahwa Yesus akan bangkit, kendati sudah beberapa kali Yesus mengatakan hal itu. Hal itu tampak dari reaksi mereka yang terkejut dan takut melihat Yesus, bahkan mengira Yesus adalah hantu. Yesus memahami keraguan dan kebingungan mereka. Maka Ia mempersilahkan mereka untuk meraba, melihat bekas luka-lukanya. Kemudian Yesus meminta makanan untuk meyakinkan mereka. Yesus melakukan semuanya itu karena tahu bahwa manusia lebih mudah percaya pada hal-hal duniawi daripada yang ilahi. Tindakan Yesus ini juga memperlihatkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar punya aspek fisik. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya, yakni melibatkan tubuh yang berdaging dan bertulang, yang oleh Paulus disebut sebagai tubuh surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan semuanya itu Yesus menghendaki agar di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada semua bangsa. Inilah inti sabda Tuhan, yaitu kabar gembira yang harus diwartakan kepada semua orang supaya mereka bertobat, mendapatkan pengampunan secara khusus di dalam nama Yesus yang sudah wafat dan bangkit. Dosa tidak lagi menjadi penghalang persekutuan manusia dengan Allah. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa utang dosa telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Inilah tugas kita semua murid-Nya, yaitu membawa damai sejahtera bagi semua orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua mendapatkan tanggung jawab untuk mengemban misi Allah ini dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada semua bangsa. Semua orang menjadi pembawa damai, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan sesama. Akhirnya berdamai dengan lingkungan hidup. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi kebangkitannya untuk kita wartakan kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya, di duka tersirat suka, wartakan dengan lantang, di maut tersirat hidup, sambutlah dengan girang, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya, Paskah yang jadi harapan, wartakan dengan lantang, Sang Kristus bersama kita, sambut
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.